Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kuucapkan dari Stasiun Jember. Sekarang jam 4.52 tanggal 27 Maret 2026. Dan hari ini aku akan ngetrip menuju ke Surabaya bersama kereta api yang baru saja membawa era baru. Nggak era baru sih, era lama yang kembali lagi di Jember, yaitu kereta api Ranggajati yang sekarang sudah berganti menjadi rangkaiannya New Generation Stainless Steel. Sebenarnya Ranggajati ini udah ganti New Generation Stainless Steel sejak lama sih, sejak Januari kemarin. Cuma baru kesempatannya baru sempat sekarang ya. Ini libur lebaran juga nyempet-nyempetin. Oke, mari kita tunggu aja. Ini masih boardingnya kereta Pandanwangi ya, keberangkatan jam 5.10 ke arah Ketapang Banyuwangi. Sedangkan Ranggajati jam 5.45 masih. Jadi masih cukup banyak waktu. Dan untuk suasana stasiun Jember pagi hari ini bisa dilihat ya, ini kondisinya cukup ramai. Ini sudah sisa-sisa arus balik dari angkutan lebaran 2026 ini. Oke, langsung aja kita nunggu jam boardingnya. Ranggajati bisa masuk. Oke, jadi ini Pandanwangi berangkat dan ini dia. Itu adalah rangkaian kereta api Ranggajati yang baru, Ranggajati New Generation Stainless Steel. Hai. Nah, ini. Wah, mantap. Terakhir ada New Generation di sini itu zamannya Logawa dulu sebelum di downgrade. Dan hari ini aku duduk di eksekutif 1 situ. Oke, ini dia eksekutif 1. Hari ini aku duduk di nomor 7A. Ini 1 sampai 7. Asik. Welcome to New Ranggajati. Mantap. Ini kursiku. 7A di sini. Oke, ini aku udah ada di dalam rangkaian kereta api Ranggajati New Generation. Wah, mantap banget. Asli, terakhir kali aku naik Ranggajati tahun lalu itu rangkaiannya masih yang kaca pesawat, rangkaian Ranggajati yang paling legend. Nah, per Januari kemarin Ranggajati sudah resmi ganti ke rangkaian New Generation Stainless Steel ini. Mantap banget. Ini sekaligus membawa era lama yang kembali, yaitu era New Generation. Dulu di Jember itu pernah ada New Generation kereta kayak gini, cuma ekonomi ya, yaitu di kereta api Logawa dulu. Tapi semenjak mau pas pergantian GPK 2025 kemarin, itu tuh Logawa diperpanjang rutenya sampai ke Ketapang. Dan karena rangkaian New Generation ini dasarnya emang gendut ya, rangkaiannya ya, gede dimensinya gitu. Jadi di terowongan garahan itu istilahnya nggak muat gitu teman-teman. Jadi nyangkut. Akhirnya terpaksa Logawa di downgrade, dan semenjak itu nggak ada rangkaian New Generation lagi. Dan baru Ranggajati Januari kemarin ini akhirnya New Generation kembali di lintasan Daop 9 Jember. Mantap banget. Dan untuk rangkaian New Generation Stainless Steel seperti biasa di sini ada stop kontak. Ini stop kontaknya universal ya. Terus di sini ada tirai seperti biasa ya. Ya standarnya itulah. Aman. Kirain macet. Nah, di depan sini ada footrest yang bisa diatur ketinggiannya. Terus seperti biasa di bagian sini ini ada tombol untuk reclining seat. Karena ini eksekutif, jadi ini bisa di reclining ya, bisa direbahkan kursinya. Terus di bagian sini seperti biasa pasti akan ada meja makan di samping kursi kalian. Dan untuk penomoran sini pakai ini teman-teman, LED sebentar, cuma ini mati. Nah, bentar, kayak depan tuh.
Nah itu nomornya udah LED. Terus yang membedakan dengan rangkaian Mild Steel atau rangkaian generasi sebelumnya, Rangga Jati atau kereta New Generation Stainless Steel itu sudah menggunakan layar PIDS seperti yang ada di depan itu. Terus juga untuk suasana kabin interiornya juga udah beda, udah lebih fresh daripada yang generasi-generasi sebelumnya. Jadi begitu. Oh iya, kursi ini juga bisa diputer ya teman-teman, karena ini eksekutif. Jadi bisa diputer. Itu tuasnya ada yang di bawah situ tuh. Nah tuh. Jadi kalau kalian perginya berempat, jadi ini sama depan itu bisa diputer. Jadi kalian ada depan gitu. Enak kalau sama teman atau sama keluarga itu bisa barengan gitulah. Nah terus pintu, nah itu pintunya itu sudah otomatis ya teman-teman. Kita coba. Ini dibukanya pakai tombol. Nah, begitu pula yang sebelah sini. Ini juga sama. Dan ini dia sarana yang aku dapetin hari ini. K1 02587 CN atau kereta eksekutif tahun buatan 2025 kemarin. Urutan yang ke-87 di Poindo Cirebon. Jadi ini rangkaian ini tuh baru dibuat tahun 2025 kemarin. Sekarang jam 5:45 tepat. Kereta api Rangga Jati diberangkatkan dari stasiun Jember. Ini sayang banget nih kacanya ngembun. 5:57 berangkat dari stasiun Ramai Puji. Stasiun Ramai Puji ini adalah stasiun pemberhentian pertama kereta api Rangga Jati kalau dari Jember. Yang nganter ramai banget coy. Dan di dalam ini ramai teman-teman. Hari ini okupansinya dari Jember ke Surabaya Gubeng itu udah full. Ya wajar sih, sekarang arus balik lebaran. Jadi orang-orang udah pada balik ke perantauannya masing-masing, kembali kerja lagi. Pelanggan yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Rangga Jati yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Cirebon. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 38 menit. For our convenience, we would like to remind you not to dispose any trash into the toilet. Please dispose the trash into the trash can. Thank you.
Oke, jam 7:16 kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Probolinggo, dan di sini kalau sesuai jadwal kita akan bersilang atau bertemu dengan kereta api Pandalungan dari arah Jakarta Gambir dengan tujuan akhir ke stasiun Jember. Asli dalam ini full banget teman-teman. Okupansinya gila-gilaan sekarang. Jam 7.25 kereta api Ranggajati melanjutkan perjalanan berangkat dari stasiun Probolinggo. Nah, sebelah kita ini kereta api Pandalungan, teman-teman. Untuk toilet di kereta api New Generation Stainless Steel, tata letaknya atau layoutnya itu sama kayak kereta Stainless Steel Gen 1. Jadi untuk toilet ini hanya tersedia di salah satu sisi rangkaian, yaitu kalau eksekutif dekat dengan nomor yang paling besar, yaitu nomor 13. Dan untuk toilet pria dan wanita ini dipisah berdasarkan stripnya. Kalau pria ini warna biru stripnya, kalau wanita itu warna pink. Dan untuk isi interiornya, di sini ada kloset duduk seperti biasa. Di sini ada foot washer. Ini kayak pencuci kaki itulah. Jadi kalau kalian mau wudhu buat sholat itu juga bisa, karena di kereta makannya itu ada musolanya, teman-teman. Dan ini hanya tersedia di kereta New Generation foot washer ini. Terus ada wastafel, tisu, dan ada semprotan. Jadi begini. Untuk pintunya seperti biasa, ini pintu yang didorong gini ya. Dan hati-hati terjepit, terutama kalau keretanya lagi jalan kayak gini. Oke, ini aku mau sarapan sekalian ke kereta makan. Tapi sepertinya tadi masih ada mbak-mbak Prami. Nah itu, jadi jalannya masih ketutup. Oh iya, untuk pintunya ini udah otomatis semua ya. Mau yang di situ atau yang di sini nih pintu otomatis. Nah, dan tenang, dia juga akan nutup sendiri ya teman-teman. Nggak harus kita pencet, sebenarnya dia akan nutup sendiri. Jadi buat kalian yang duduk di kursi ujung, nggak usah khawatir jadi petugas tutup pintu, karena pintunya ini mau itu atau ini, itu sudah pasti otomatis. Terus juga pintu luar, pintu untuk keluar masuk, ini juga otomatis teman-teman. Nanti ini biasanya dibuka kalau lagi di stasiun, dan ini dibukanya terpusat dari kondektornya, jadi gitu. Nanti dia akan buka sendiri, waktu berangkat dia juga akan tutup sendiri, dikontrol langsung dari pusatnya di ruang operator. Gimana? Mantap kan Ranggajati sekarang kan? Dan untuk masalah kekedapan, rangkaian New Generation Stainless Steel ini nggak perlu diragukan teman-teman. Karena dari karena dari sambungannya aja, sambungan antar rangkaian, dia ini sudah menggunakan sambungan akordeon. Jadi lebih rapat daripada yang ada di kereta generasi sebelumnya yang sambungan karet. Oke, sudah. Yuk kita langsung menuju ke kereta makan aja.
bergeser ke dekat pintu-pintu kereta ekonomi 4 atau ke dekat pintu-pintu kereta makan untuk memudahkan proses naik dan turun penumpang. Sekali kami informasikan bagi Anda yang berada di kereta ekonomi 1, ekonomi 2, dan ekonomi 3 yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Bangil, dimohon untuk segera bergeser ke dekat pintu-pintu kereta ekonomi 4 atau ke dekat pintu-pintu kereta makan untuk memudahkan proses naik dan turun penumpang. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Oke, ini kita sudah persiapan untuk tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Dan seperti biasa, aku akan review singkat rangkaian ini. Jujur rangkaian ini, wah asli, mantap banget sih. Daripada Ranggajati yang sebelumnya. Walaupun Ranggajati sebelumnya itu eksekutifnya juga oke, yaitu K110 tahun 2010-an tuh juga mantap banget. Tapi ini lebih mantap lagi teman-teman. Keretanya senyap, terus juga stabil. AC-nya ini lagi dingin banget sumpah. Dari tadi suhunya konstan di 22 derajat, nggak ada naiknya sedikit pun. Jadi dari Jember sampai Surabaya ini benar-benar dingin parah. Tapi yang kurang adalah PIDS ya, layar yang atas itu apa ya, kayak informasinya kurang akurat gitu teman-teman. Itu sampai sekarang current stationnya nggak ada tulisannya, dan estimated time of arrival itu terus-terusan di stasiun Rambi Puji, yang mana itu udah tadi banget dan sampai sekarang nggak ganti-ganti. Menurutku itu cukup apa ya, lumayan lumayan mengganggu lah, karena layar PIDS itu cukup membantu penumpang untuk tahu kira-kira kapan keretanya akan tiba di stasiun pemberhentian selanjutnya. Sedangkan PIDS-nya itu sekarang itu error teman-teman. Dia dari tadi stuck di Rambi Puji doang, nggak jalan-jalan ke
Tanggul atau ke Surabaya Gubeng. Sampai sekarang dia masih sampai di Rame Puji. Oke, ini kenapa ini kok berhenti? Oh, lagi nunggu si Argo Semeru lewat. So far rangkaiannya ini udah mantap banget, sudah enak banget. Soal PIDS bisa bisa diperbaiki mungkin ke depannya. Tapi untuk kayak kekedapan, stabilan rangkaian sama dinginnya AC ini mantap banget. Jos, Ranggajati. Oh iya, satu lagi, lupa aku. Yang paling krusial yaitu harga tiket. Harga tiketnya Ranggajati ini gila-gilaan teman-teman sekarang. Kan aku pesennya ini harga reguler ya, nggak Tarsus karena takutnya kehabisan. Dari Jember ke Surabaya Gubeng aja perjalanan 3 jam, hampir 4 jam. Itu habisnya 430.000 buat eksekutif. Aduh, gila, setengah juta, hampir setengah juta sendiri buat perjalanan dari Jember Surabaya Gubeng di kelas eksekutifnya. Jadi buat kalian harus agak ini ya, merogoh tabungan. Tapi kalau tarif normal atau enggak lagi peak season kayak lebaran ini kayaknya enggak sampai 400 deh, 300-an gitu. Jadi emang karena lebaran tiketnya naik semua. Jadi dari Jember ke Surabaya itu 430 di eksekutifnya. Sebenarnya ada Tarsus sih 160 doang. Cuma karena mengingat ini musim-musim rame, jadi Tarsus itu bukan pilihan terbaik karena resiko kehabisan tiket. Kan Tarsus itu bisa dibeli mulai 2 jam sebelum keberangkatan ya. Sedangkan ini aja Ranggajati H-2 udah habis ludes. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Surabaya Gubeng Station. If you end your trip at Surabaya Gubeng Station, prepare yourself to check your luggage. For your own safety, it's forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, takkan ku lupa. Di sanalah, di Surabaya. Oke, ini kita sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Akhirnya, dan ini persiapan masuk Mutiara Timur jalur 6. Oke, jadi segitu dulu ya untuk video trip kereta api Ranggajati di era barunya, yaitu era New Generation Stainless Steel. Oke, sekian, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.